Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Febri Parimo Rampengan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom di Denpasar. Pada hari ini Senin 27 Maret 2023, sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, mengawali akan seluruh kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami ingin dipenuhi dengan firman-Mu, firman yang memampukan, firman yang menguatkan kami, supaya dalam seluruh proses kehidupan yang kami jalani di sepanjang hari ini, kami boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menghayati, kami dapat melakukan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan menyatakan, "Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Alkitab Allah selalu digambarkan dengan dua wajah, yaitu Allah yang pemurah, tetapi juga sebaliknya Allah yang maha pemarah. Di dalam Alkitab juga digambarkan di satu pihak Allah adalah Allah yang menyenangkan. Allah yang menyenangkan karena Dia mengampuni, karena Dia melindungi, dan juga karena Dia memberkati banyak orang. Namun di sisi yang lain Allah juga digambarkan sebagai Allah yang mengerikan, karena Ia mengancam dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Allah menghukum dan mengancam mereka yang melakukan tindak kecemaran, mereka yang berbalik, mereka yang berkhianat, dan juga yang meninggalkannya. Nah, dalam Perjanjian Lama, gambaran tentang Allah ini adalah Allah yang tidak pernah berdiri sendiri. Seperti yang disaksikan dalam Nahum, khususnya dalam penglihatan di Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 ini. Pada perikop ini Nahum mengungkapkan penglihatannya tentang kota Niniwe yang penuh dengan penderitaan akibat dari kemarahan Allah karena dosa yang dilakukan oleh umat pada saat itu. Namun di sisi yang lain, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Nahum juga memperlihatkan bahwa bukan saja hukuman, bukan saja kemarahan yang ditunjukkan oleh Allah bagi penduduk atau umat Niniwe pada saat itu, tetapi juga Allah memperlihatkan kasih setianya yang besar yang dinyatakan oleh Allah bagi mereka yang berlindung kepadanya. Kasih setia Tuhan juga itu dinyatakan, bahkan diberitakan oleh Nahum dalam bacaan kita pada saat ini, khususnya bagi mereka-mereka yang memuliakan Dia. Lewat firman Tuhan pada saat ini sekali lagi ingin diberikan penegasan bahwa ketika Allah hadir sebagai Allah yang pemarah, maka tentunya Allah punya alasan yang kuat untuk Dia menjadi pemarah ketimbang pemurah.
Dan lewat Nahum ini kita juga belajar bahwa kemurahan Allah kepada umatnya begitu nyata. Ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan Tuhan menyatakan kebaikannya. Ia menjadi tempat pengungsian bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan. Ia menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang mencari perlindungan kepadanya. Bahkan juga Allah senantiasa menaungi mereka. Allah senantiasa menyatakan kebaikannya dalam segala hal, dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Nahum memperlihatkan dalam bacaan ini bahwa Allah yang ia miliki adalah Allah yang melindungi. Ia menjadi tempat perlindungan bagi umatnya, ia memelihara kehidupan umatnya. Namun ketika umat mengkhianatinya, ketika umat melecehkannya, bahkan ketika umat meninggalkannya dengan mengikuti Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain, maka disitulah Allah menunjukkan kemurkaan atau kemarahannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sangat masuk akal jika kemudian Allah menghentikan kemurahannya lalu menggantikannya dengan kemarahan. Dan tentunya ketika Allah menunjukkan kemurkaan atau kemarahannya ini, Allah tentunya bergumul begitu hebat. Allah tentunya telah mempertimbangkan apakah tetap mempertahankan kemurahannya ataukah sebaliknya ia menyatakan kemurahannya. Tetapi hasilnya yang kita dapat baca dari firman Tuhan pada hari ini adalah Allah tetap menjadi Allah yang pemurah. Allah menetapkan dirinya sendiri sebagai Allah yang pemurah, Allah yang tetap pada rencana keselamatannya, yaitu untuk menyelamatkan manusia dan bukan sebaliknya menghanguskan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu yang kedua di masa Prapaskah ini, kita diingatkan dan disadarkan kembali lewat firman Tuhan ini, yaitu mengenai pengenalan kita akan siapa Allah itu. Firman Tuhan pada saat ini juga sekaligus mendorong kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita didorong dan diajak serta diingatkan untuk mau meninggalkan cara hidup kita yang murahan tanpa harus diancam dengan adanya kemarahan Allah. Firman Tuhan pada hari ini mendorong kita semua untuk dapat membangun hidup yang bermutu dan berkualitas, agar jangan sampai kita membangkitkan kemarahan Allah, melainkan justru sebaliknya, yaitu kemurahannya. Tuhan menyelamatkan dunia ini bukan dengan kemarahannya, dan itu adalah pesan yang disampaikan oleh Nabi Nahum kepada kita, bahwa Tuhan menyelamatkan dunia ini bukan dengan menunjukkan kemarahannya, tetapi sebaliknya justru Tuhan menyelamatkan dunia ini dengan kemurahannya, dengan kasih setianya, dengan rahmatnya yang selalu baru yang ia berikan bagi umatnya. Kiranya di masa-masa Prapaskah ini kita terus didorong agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kemurahan Allah saja, dan kita dimampukan juga untuk menghadapi semua tantangan dan tetap bergantung pada Allah semata, yaitu Allah yang pemurah, Allah yang menyenangkan, Allah yang menyatakan kasih setianya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah keselamatan dan kehidupan yang baru yang Tuhan telah berikan pada kami. Biarlah ya Tuhan di sepanjang hari ini, ketika kami akan beraktivitas, ketika kami berkarya, ketika kami melakukan pelayanan kami,
Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menyatakan kemurahan Tuhan, dan di dalamnya ada rahmat dan kasih setia Tuhan yang boleh kami bagikan, yang boleh kami sebarkan kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa di surga kalau firman-Mu pada pagi hari ini menyadarkan dan mengingatkan kami untuk belajar mengenal tentang siapa Allah. Bahwa Engkau adalah Allah yang bukan saja Maha Pemarah, tetapi Engkau juga adalah Allah yang Maha Pemurah. Engkau yang menyelamatkan dunia ini bukan dengan kemarahan-Mu, bukan dengan kemurkaan-Mu, tetapi dunia ini diselamatkan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena belas kasihan-Mu dan kasih setia-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami boleh senantiasa menghadirkan kemuliaan Allah. Kemurahan Tuhan juga kami nyatakan dalam seluruh apa yang boleh kami lakukan, kami katakan, kami kerjakan. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami terus menjalani kehidupan ini dengan berkualitas, dan kami juga dimampukan untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk majelis sinode, mupal-mupal yang ada, dan juga pos-pos pelkes yang ada ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk terus menyuarakan suara kenabian kami, baik di desa maupun di kota, bahkan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Tuhan memampukan seluruh pimpinan gereja-gereja yang ada ya Tuhan, agar mereka juga senantiasa menyatakan kemurahan Tuhan lewat pelayanan, panggilan, dan pengutusan yang dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti morning call GPIB pada pagi hari ini. Dalam seluruh aktivitas mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam seluruh apapun yang menjadi rencana dan harapan-harapan mereka. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan mereka. Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, dan janganlah Tuhan Engkau meninggalkan mereka. Dan kami tetap mempercayakan kehidupan kami kepada Allah yang Maha Pemurah. Biarlah di sepanjang kehidupan yang kami jalani, kami tetap dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu menjadi panduan bagi kami dalam kami bekerja, beraktivitas, berkarya di sepanjang hari ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang penuh dengan cinta kasih dan yang merahmati kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.